Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Maula dengan NIM 2203102117. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan soal UAS dengan mapel statistik bisnis. 1. Jelaskan pengertian statistik bisnis dan fungsinya. Statistik bisnis adalah ilmu penentu kebijakan yang baik di hadapan ketidakpastian dan digunakan dalam banyak disiplin ilmu seperti analisis finansial, ekonometri, auditing, produksi, dan operasi termasuk dengan peningkatan jasa dan peningkatan pemasaran. Fungsi statistik selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, statistik juga bisa digunakan sebagai pemberi penjelasan data serta informasi yang benar. Penarikan kesimpulan dari data populasi yang benar, penggunaan informasi dari sampel data bisnis yang didapatkan sebelumnya serta dapat membuat perkiraan. Nomor 2, uraikan penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Dalam bidang pemasaran, peran dalam dunia bidang pemasaran sangat penting, terutama dalam fungsi manajemen pemasaran itu sendiri. Pertama, dari sisi planning. Dalam pemasaran, untuk memproduksi sejumlah uang harus dengan cara agar produk tersebut berhasil di pasar. Perencanaan yang dilakukan umumnya menerapkan strategi seperti survei yang datanya berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Dan strategi survei ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Karena komponen ini terbatas dalam pemasaran, maka pengambilan data tersebut perlu dilakukan dengan penghitungan statis. Karena dalam perhitungan statistik tersedia cara pengumpulan data dengan menggunakan metode pengambilan sampel. Keuangan statistik dalam bidang akuntansi. Seorang akuntan menggunakan statistika sebagai cara mengenai meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Produksi statistik dapat membantu pengusaha untuk memahami risiko dan mencari solusi bagaimana cara menghindarinya. Contohnya, sebuah perusahaan bisa membuat model statistika yang bisa memprediksi aksi di masa mendatang untuk menentukan toko mana yang akan memiliki risiko besar di masa depan. Nomor 3, analisis statistik bisnis diklasifikasi menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Jelaskan dan berikan contohnya. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data dipunyai dan sama sekali tidak memiliki inferensia atau kesimpulan atau apapun tentang gugus induk yang lebih besar. Contoh, data yang sering muncul dalam tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya di majalah dan koran. Statistik inferensial. Statistik merupakan suatu teknik yang dipakai dalam analisa data kecil dari data besar hingga diperoleh kesimpulan secara umum. Contohnya, perhitungan quick count pada pemilu untuk mengukur pemusatan data dan mengukur penyebaran data. Nomor 4, data dalam statistik bisnis dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Jelaskan dan berikan contohnya. Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dihitung. Data ini cocok digunakan untuk analisis statistik. Data kuantitatif sendiri bisa berupa continuous data atau discrete data. Contoh yang termasuk data kuantitatif adalah suhu, berat badan, tinggi badan, usia, pencapaian, jumlah penghasilan, dan sebagainya. Data kualitatif dalam statistik juga dilihat sebagai data kategorik, yaitu data yang dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut atau sifat dari suatu fenomena. Sama halnya
Seperti data penelitian lainnya, data kuantitatif memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Contoh, hasil wawancara, catatan riset, observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar, customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersaji dalam tulisan. Nomor 5, sumber data statistik bisnis terdiri dari data primer dan data sekunder. Jelaskan dan berikan contohnya. Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer kerap diandalkan dalam sebuah penelitian karena otentik dan objektif. Data primer kerap diandalkan. Data juga digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama. Contoh data primer seperti hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Data sekunder mengambil pengertian dari salah satu para ahli. Data sekunder menurut Sugiono 2018 merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpulan data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain ataupun lewat dokumen. Nomor 6, tipologi pengukuran data dalam statistik bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jelaskan dan berikan contohnya. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya berdasarkan label atau kode. Data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya, jenis kelamin siswa dikategorikan menjadi laki-laki diwakili dengan angka 1 dan perempuan diwakili dengan angka 2. Konsekuensi data dari nominal adalah tidak mungkin seorang memiliki dua kategori sekaligus, dan angka digunakan ini hanya sebagai kode atau simbol, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya atau dari tingkat terendah ke tinggi, sebaiknya dengan jarak rentan tidak harus sama. Data ini memiliki ciri, yaitu kategori dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh mengenai tingkat pendidikan, dikategorikan SD yang dimiliki dengan angka 1, SMP dengan angka 2, SMA dengan angka 3, diploma dengan angka 4, dan sarjana dengan angka 5. Sama halnya dengan data nominal, meski tingkatannya lebih tinggi, data ordinal tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol. Dalam contoh tadi, tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana dan terendah adalah SD. Interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang antara tiap kategori atau objek sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Contoh, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak yang usia 6-12 memiliki rata-rata tinggi badan 130-140 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 19-26 memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dengan mempunyai nilai 0 absolut. Jika kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun. Contoh, berat bayi di mana bayi A beratnya ada 3, bayi B beratnya adalah 2, dan C adalah 1. Jika digunakan skala rasio berat badan bayi A 3 kali lipat lebih berat dari berat badan bayi C. Berat badan bayi B 2 kali dari badan bayi C. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Jelaskan dan berikan contoh.
Populasi adalah keseluruhan individu yang mempunyai karakteristik tertentu yang cenderung sama, sedangkan sampel adalah bagian dari keseluruhan sebuah populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh penelitian melakukan survei di desa A, tingkat kepuasan terhadap layanan perusahaan. Nomor 8. Teknik pengumpulan data dalam statistik bisnis terdiri dari wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Jelaskan dan berikan contoh instrumen yang digunakan ketika menggunakan teknik tersebut. 1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. 2. Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab. Dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Nomor 9. Jelaskan pengertian hipotesis penelitian dan berikan contohnya dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan, arti hipotesis adalah pernyataan sementara ialah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukan kebenaran karena praduga hipotesis bisa benar, bisa juga salah. Contoh, mahasiswa yang bekerja memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. 10. Jelaskan makna mean, modus, dan median dalam interpretasi hasil statistik bisnis. 1. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. 2. Kuartil atau median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekuman data setelah diurutkan dari data yang terkecil maupun data terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki hasil modus yang tidak tunggal atau mungkin tidak juga memilikinya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.